Kunjungan Bapak Presiden ke Chengdu menghasilkan 8 kesepakatan. Bapak Presiden sudah tiba di Chengdu, RRT atau Tiongkok pada hari ini tanggal 27 Juli sore hari. Begitu tiba di Chengdu, Presiden Republik Indonesia langsung melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan Presiden Jokowi ke Chengdu pada tanggal 27 dan 28 Juli adalah dalam rangka memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini bertepatan dengan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia RRT. Pertemuan bilateral utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, selalu mempertimbangkan pemakaian tenaga lokal dan friendly terhadap lingkungan. Di bidang perdagangan, upaya meningkatkan akses ekspor Indonesia ke RRT terus dilakukan. RRT adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan tahun lalu mencapai lebih dari 133 miliar US dollar. Beberapa tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia RRT semakin seimbang. Bahkan tahun ini Indonesia mulai surplus. Dalam pertemuan, Bapak Presiden meminta akses pasar yang lebih banyak di RRT bagi produk-produk Indonesia. Presiden menyambut baik penandatanganan protokol impor. Impor dalam hal ini adalah impor RRT dari Indonesia untuk tepung porang dan bubuk tabasyir. Mendorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet, serta penyelesaian protokol impor produk hasil laut Indonesia. Di bidang kesehatan telah ditandatangani Plan of Action untuk implementasi MOU kerjasama kesehatan. Hal ini merupakan tindak lanjut MOU yang sudah ditandatangani pada tahun lalu. Di dalam pertemuan, Bapak Presiden dengan Presiden Xi Jinping juga mendorong penguatan kerjasama vaksin, genomik dan bioteknologi untuk menghadapi kemungkinan pandemi baru, termasuk melalui pembangunan National Gene Bank dan Pusat Bioteknologi di Indonesia. Sementara itu di bidang investasi, Presiden menyampaikan bahwa minat investasi RRT ke Indonesia cukup besar. Besok, Presiden akan melakukan pertemuan dengan para investor RRT. RRT merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai 8,2 miliar US dollar pada tahun lalu. Meski angkanya sudah besar, namun kita lihat potensi masih besar dan sangat potensial untuk ditingkatkan lebih jauh lagi. Berbagai sektor investasi yang berpotensi diantaranya energi hijau, fiberglass, kesehatan, dan juga petrokimia. Presiden mengundang investasi RRT dalam pembangunan IKN. Adapun di dalam pertemuan, kedua presiden juga membahas isu regional dan global, antara lain terkait dengan Indo-Pasifik. Bapak Presiden menegaskan semua negara harus menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Presiden menyampaikan bahwa rivalitas antara major powers harus dikelola agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan kawasan. Beliau menyambut baik dimulainya kembali komunikasi antara RRT dan Amerika Serikat. Beliau juga menyambut baik penyelesaian panduan percepatan negosiasi Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Terkait ASEAN, Bapak Presiden meminta dukungan RRT untuk implementasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, termasuk partisipasi BUMN dan sektor swasta RRT dalam ASEAN Indo-Pacific Forum yang akan diselenggarakan September mendatang di Jakarta. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan agar RRT dapat memberikan dukungan untuk kesuksesan pelaksanaan East Asia Summit yang akan dilakukan pada bulan September. Selain itu, Bapak Presiden juga mengajak RRT bekerja sama memperjuangkan kepentingan negara berkembang di bidang Sustainable Tropical Forestry and Climate Action dan mengundang partisipasi RRT pada World Water Forum ke-10 di Bali pada tanggal 18 dan sampai 24 Mei 2024. Kunjungan Bapak Presiden ke Chengdu menghasilkan 8 kesepakatan, yaitu pertama, Plan of Action dari MOU Kesehatan, kedua adalah protokol pembukaan akses pasar produk pertanian tebu
tepung porang. Yang ketiga, protokol pembukaan akses pasar produk pertanian bubuk tabashir. Yang keempat, MOU riset dan pengembangan industri plant breeding dan budidaya laut. Yang kelima, MOU kerjasama saling tukar pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN. Yang keenam, MOU kerjasama two countries twin ports. Ketujuh, MOU kerjasama ekonomi dan teknis. Dan kedelapan, MOU kerjasama pendidikan bahasa Mandarin. Di luar itu juga ada deliverables berupa komitmen investasi yang detailnya akan disampaikan besok. Jadi secara makro udah kelihatan nih tanda-tanda fresh from the oven dari China ini. Nah, itu terus turun. Dan ini sesuai dengan apa yang gue bilang di tahun lalu, bahwa perekonomian Cina akan mengalami pelambatan. Kemarin nih baru aja data masuk, dan ini membuktikan ya, ekspor Cina itu sudah turun 12,4% pada bulan Juni dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara impornya juga turun 6,8% bulan lalu. Nah, kalau kita lihat data Cina ya, dan termasuk Indonesia, negara itu, kalau ekspornya kecil, percayalah impornya juga kecil. Jadi kalau mau ekspornya tinggi, impornya juga pasti ikut tinggi. Nah, ketika data ekspor turun di Cina, jangan heran kalau impornya juga jadi turun. Dan bahayanya apa sih Pak Ben kalau impor dari Cina turun? Lah, lu harus ngeri. Kenapa? Kalau impor di Cina berkurang, artinya perekonomian Indonesia akan terdampak. Why? Karena Indonesia kalau ekspor, tujuannya sekarang bukan lagi ke Amerika Serikat. Mitra dagang kita yang paling besar sekarang adalah China. So, kalau China batuk-batuk, ya ekspor Indonesia akan semakin terganggu. Jadi, kita nggak bisa tutup mata nih, bahwa lemahnya ekspor yang disebabkan oleh turunnya permintaan global telah meningkatkan tekanan nih bagi Beijing nih untuk meningkatkan konsumsi domestik di sisa-sisa tahun 2003 ini. Jadi di sisa tahun 2023 ini, pemerintah China nih, ini harus benar-benar lebih smart nih. Mereka udah nggak bisa lagi mengandalkan penjualan ekspor mereka ke Eropa, penjualan ekspor mereka ke Amerika Serikat, Kanada. Dia harus cari cara lain. Gimana caranya pabrik-pabrik mereka tetap jalan, tetap bisa berproduksi, tidak PHK. Akibatnya apa? Dia harus menggalakkan konsumsi lokal di rakyat Cina. Supaya orang Cina bukan lagi beli iPhone, tapi belilah handphone merek lokal. Tidak lagi beli brand-brand dari luar. Belilah handphone-handphone, alat-alat, barang-barang, produk-produk dalam negeri. Nah, mereka harus bisa lakukan ini. Apalagi apa? Diam-diam udah begitu banyak perusahaan dari Amerika kabur dari China. Lu tahu nggak? Pindahnya ke Asia Tenggara loh. Nah, data yang masuk ini menarik. Lu lihat grafik di depan lu. Grafik pertama sangat bagus nih. Ini data dari Refinitiv, dipakai juga oleh CNBC ya. Bahwa apa? Pertama, turunnya persentase tahunan itu dilaporkan turun, dan turunnya ini paling drastis, paling jumbo dalam 3 tahun ini. Jadi di bulan Juni kemarin angkanya merosot drastis, yang ini turun 12,4% secara year on year. Sementara impornya juga turun lebih dari yang diharapkan ya, impornya sampai 6,8%. Jadi mau ekspornya mau impornya dibandingkan 1 tahun yang lalu turun, and this is not a good news for Indonesia. Yang kedua itu terkait indeks harga konsumen. Nah, ini suka di tracking nih, kalau orang Amerika suka kasih istilah namanya CPI, Consumer Price Index. Now, Biro Statistik Nasional, jadi BPS-nya Cina, itu mereka melaporkan indeks harga konsumen itu tidak berubah pada Juni 2023 dibandingkan dari tahun sebelumnya. Jadi di ekonomi yang bagus ya, harusnya CPI ini naik, tapi naiknya gradual ya, bertahap dan bisa diperkirakan. Kalau CPI ini terus turun atau stabil, berarti negaranya itu mengalami stagflasi. Atau orang-orang artinya pada nahan duit, tidak spending terlalu banyak. Akibatnya apa ya? Harga barang juga tidak berebutan buat naik. Now, CPI ini bisa jadi indeks yang bagus nih untuk kita bisa merekam tingkat kepercayaan dari konsumen-konsumen di Cina terhadap apa? Tindakan konsumtif mereka. Ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Akibatnya apa? Kalau konsumsinya mereka nggak terlalu tinggi, ya harus siap-siap ekonomi dunia juga akan ikut batuk-batuk. Nah, data ini sangat berkolerasi dengan PMI atau Purchasing Manager Index. Berdasarkan data PMI Manufacture, data menunjukkan bahwa ekonomi Cina ini masih lesu ya. Jadi BPS-nya Cina, dia bikin data nih kemarin. Dia bilang data PMI Manufacture di negara Cina itu mencapai 49 di bulan Juni dibandingkan dengan 48,8 di bulan Mei. Nah, kenapa data ini penting ya? Buat cara baca, ini gue mau sharing sama lu cara baca data PMI ya, atau Purchasing Manager Index. Itu range itu 0 sampai 100. Nah, titik paling pentingnya adalah garisan di 50. Kalau angkanya di atas 50, jadi 51, 52, 53, artinya apa? Ekonomi lagi bagus-bagusnya. Ekonomi lagi ekspansif. Apalagi kalau dia angkanya makin dekat ke 100 nih. Ini ekonomi negara lagi naik-naiknya, lagi gila-gilanya. Artinya apa? Kalau lu beli saham juga kemungkinan dia buat growth itu lebih bagus. Tapi fakta tadi
tadi lu bilang, nilai PMI, Purchasing Manager Index di China hanya 49. Artinya apa? Dia 1 poin di bawah titik nadir, titik 50 itu. Kalau lu di atas 50, ekonomi lu bagus, ekonomi lu berkembang. Kalau lu di bawah 50, artinya ekonomi lu sedang kontraksi. Ini bukan kabar baik, guys. Ini another bad news. Lalu yang keempat itu terjadinya anomali, dan ini makin aneh. Anomali apa? Anomali ekonomi di Cina itu terkait dengan kegiatan ekspor-impornya dia sendiri. Jadi kalau kita lihat data dari bea cukainya Cina, jadi ada perbedaan nih. Perbedaannya terus berkembang drastis dalam perdagangan Cina dengan negara-negara ekonomi besar di dunia, termasuk Amerika dan Asia Tenggara, plus mitra Belt and Road Initiative. Jadi perdagangan mereka dengan kawasan Asia Tenggara dan Belt and Road itu udah melebihi perdagangan Cina dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Nah, ini sedikit anomali seperti yang tadi gue bilang di awal ya. Kalau dulu ekspor Cina itu paling banyak kemana ya? Negara Barat, negara Eropa sama Amerika Serikat. Tetapi fakta mengatakan ekspor Cina ke Amerika Serikat sekarang anjlok 24% tuh di bulan lalu tuh di Juni. Jadi 42,7 billion dollar. Impornya juga turun 4%, jadi cuma 14 billion dollar. Nah, ini menjadi sangat aneh. Tadi lu inget ya, ekspor Cina ke Amerika Serikat tinggal 42 billion dollar. Tapi ekspor Cina ke Asia Tenggara sudah menjadi 43 billion dollar. Sebetulnya sih turun 17% sih, jadi 43 billion dollar. Tapi karena begitu ekstrimnya turun ekspor dari Cina ke Amerika Serikat menjadi 42 billion dollar, akibatnya ekspor ke Asia Tenggara jadi kelihatan tinggi, padahal turun juga. Tapi karena dia 43 billion dollar, dia jadi terlihat besar. Nah, ini anomali nih. Dan kalau kita lihat ya nilai gabungan ya, ekspor impor, jadi kegiatan perdagangan antara Cina dengan Asia Tenggara, itu sekarang udah mencapai 77 miliar dolar dengan negara-negara Asia Tenggara. Sementara Cina dengan negara Uni Eropa itu cuma 68 miliar dolar. Dan dengan Amerika Serikat cuma sekitar 55 miliar dolar. Jadi ASEAN sekarang peringkat atas nih, Asia Tenggara. 77 miliar dolar. Di bawahnya ada Uni Eropa, 68 miliar dolar. Di bawahnya lagi ada Amerika Serikat, 55 miliar dolar. Sekarang yang terakhir nih, yang kelima. Dan ini penting buat kita ya, teman-teman para investor, penggiat ekonomi di Indonesia. Kenapa berita ini penting? Karena kalau kegiatan ekspor impor produksi di China itu berkurang, akan berdampak ke Indonesia. Karena apa? Karena 25% ekspor Indonesia itu ke negara Cina. Maka ketika ekonomi Cina lesu, jangan kaget kalau ekonomi Indonesia juga ikut lesu. Dulu ya, tahun 2021 aja itu era COVID. Ekspor Indonesia ke Cina itu udah sampai 100 miliar dolar lebih ya. Sampai ke tahun 2022 udah sampai 130 miliar dolar lebih. Nah, kenapa ya kalau ekonomi Cina ikut lesu, ekonomi Indonesia juga ikut lesu? Ya, karena kalau lu tahu ya, data tahun lalu, tahun 2022, kegiatan perdagangan Indonesia dengan China itu nilainya lebih dari 133 miliar dolar lebih. Jadi ini jumlah yang sangat signifikan. Dan teman-teman ya, Bank Dunia itu sebetulnya pernah ngasih kita warning loh. Mereka pernah mengingatkan Indonesia bahwa apa? Perlambatan ekonomi di Cina akan menjadi salah satu resiko yang bisa mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan efek dari simulasi ya, mereka tes tuh, perlambatan 1% di Cina akan berdampak turunnya 0,1% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi ini hal yang mengerikan. Lebih ngeri lagi untuk Malaysia. Karena kalau di Cina turun 1%, di Malaysia akan turun 0,6%. Jadi kalau lu bilang 1% itu kecil, enggak guys, 1% itu sangat gede ya. Indonesia aja fight banget nih supaya ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5% setiap tahun. So inilah kenapa buat teman-teman yang berinvestasi di emiten-emiten yang menggantungkan nyawanya ke China, lu harus siap-siap turun di saham yang hubungan dengan Uniqlo, Adidas. Banyak orang kira ini perusahaan kasihan nih karena thrifting. Enggak, itu salah tuh, orang bikin analisa begitu capcay banget lah. Karena saham Uniqlo, saham Adidas itu tujuannya apa? Ekspor, bukan pasar lokal. Nah, ekspor terbesar mereka berapa? Saham Uniqlo dan saham Adidas yang listing di Bursa Efek Indonesia, mereka ekspornya apa? Ke Cina. Jadi lu jangan kaget, banyak orang bilang Indonesia banyak produk thrifting ya, impor baju ilegal dari Cina segala macam. Pada saat yang sama, lu tahu nggak? Ekspor baju kita ke Cina itu juga banyak. Kenapa? Karena ya sebenarnya buru-buru di Indonesia sekarang harganya udah lebih murah dibanding buru-buru yang ada di China. Dan nanti akan terus bergeser nih ke Vietnam, ke Kamboja, ke Indonesia. Itu akan makin banyak pabrik-pabrik yang pindah dari sana. Jadi ke depannya, harapannya memang kalau semuanya berjalan lancar ya, akan semakin banyak sebetulnya ekspor kita ke China. Tapi apa mau dikata ya, China akan melemah. Kalau China akan melemah apa ya, Amerika Serikat juga akan melemah. Dan ujung-ujungnya apa, ekonomi dunia akan melemah. Makanya orang pada bilang banyak ya teman-teman di dunia tekstil ya khususnya ya. Tahun 2024 itu baru akan pulih mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4. Dan gua setuju. Menurut gua kalau lu investasi di saham-saham itu yang berhubungan dengan Cina, nyawanya baru akan kelihatan ketika kita masuk ke semester 2 tahun 2024. Now, zaman sekarang lu bisa wait and see dan lu lihat ya perkembangan ekonomi Cina, lu lihat harga batu bara
bara turun terus. Tapi Cina order cukup tinggi. Tapi growth terbesar lebih dari 300%. Growth batu bara Indonesia ekspor itu di mana? Ke Asia Tenggara. So lu jangan heran kalau di kemudian hari akan jauh lebih banyak order batu bara Indonesia itu dipesan oleh negara-negara Asia Tenggara secara persentase growth-nya mereka. Kenapa? Karena lu udah bisa lihat pabrik-pabrik di Cina akan makin banyak yang tutup. Pabrik-pabrik di Cina akan makin banyak lakukan PHK massal. So, akibatnya apa? Orang-orang makin belanja lebih sedikit. Akibatnya apa? Mereka makin sedikit impor barang-barang dari Indonesia. So, teman-teman yang punya investasi di saham-saham yang berhubungan dengan China, yang jualan produk-produknya dengan China, sesuai dengan yang gue udah bilang, lu harus siap-siap tiarap. Lu harus wait and see. Jangan buru-buru nafsu untuk top up atau beli. Kuncinya ada apa? Nanti di pertengahan tahun 2024 kita bisa lihat, karena Amerika sekarang lagi pemilu, hopefully berjalan dengan damai sampai akhir tahun 2023. Kalau berjalan dengan damai, ya kemungkinan kita bisa ikut naik nih, kita bisa cuan. Cuannya nggak tanggung-tanggung, gua rasa bisa di atas 300%. Tapi, lu juga harus lihat, presiden siapa yang menang. Kalau presidennya anti-Cina, presidennya hobi perang dagang, ya lu harus siap-siap, Cina akan ditekan habis-habisan sama Amerika Serikat, dan kita nggak bisa berharap tahun ini bisa menjadi kabar yang baik. Gua melihat akan menjadi lebih stabil nanti hubungan dua negara ya, Amerika dengan Cina, ujung-ujungnya Cina dengan Indonesia juga di penghujung tahun 2024. So, buat teman-teman ada begitu banyak emiten sebetulnya di IHSG yang menggantungkan nyawanya dengan Cina. Lu harus riset dari sekarang. By the way, lu tahu nggak sih yang paling terdampak emiten apa? So, teman-teman yang investasi di IHSG, jangan takut dan jangan khawatir. Masih banyak kok perusahaan di luar sana di IHSG ya, yang juga diuntungkan dengan kaburnya perusahaan-perusahaannya dari China. Ada yang kabur ke India, kabur ke Vietnam, Kamboja, Thailand, dan lain sebagainya, termasuk Indonesia. Jadi, di setiap bad news ada good news juga. Dan lu tahu nggak sih, yang paling penting, kamu tahu nggak, dari 800 emiten di Indonesia, emiten mana yang sangat bergantung dengan ekspor ke Cina, dengan market China? Jangan lupa like, share, and komen gimana tanggapan kamu soal breaking news